GMKI tolak kenaikan BBM, rakyat semakin menderita pasca pandemi. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada hari Kamis 8 September. Aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah tersebut berlangsung di kantor Gubernur Maluku dan Balai Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun. GMKI menilai kebijakan kenaikan BBM sangat menyengsarakan rakyat karena baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Kenaikan BBM saat ini merupakan cermin pemerintah tidak berdaulat terhadap energi Indonesia. Dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi mempengaruhi harga bahan pokok dan harga kebutuhan lainnya. Tentu hal ini membuat masyarakat semakin menderita setelah krisis pandemi COVID-19. Poin tuntutan yang disampaikan GMKI yakni meminta untuk bersama-sama dengan pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku menolak kenaikan harga BBM. Meminta pemerintah untuk mencabut kembali keputusan Menteri SDM nomor 218-MG-01-MEM-M-2022. Kemudian juga meminta pemerintah untuk memperbaiki data subsidi BBM agar konsumsi BBM subsidi tepat sasaran. Membuat kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi seperti instruksi ASN untuk menggunakan transportasi publik. Mereka juga mengharapkan agar subsidi BBM tidak membebani APBN. Pemerintah juga mendorong kendaraan pribadi agar menggunakan BBM non-subsidi. Melakukan penegakan hukum kepada industri yang menggunakan BBM subsidi dan oknum yang menimbun BBM subsidi, serta melakukan percepatan realisasi Perpres nomor 55 tahun 2019 dengan mendorong perusahaan otomotif untuk produksi mobil listrik, mendorong investasi mobil listrik, membangun infrastruktur mobil listrik, serta mendorong ASN dan pemerintah untuk menggunakan mobil listrik agar menjadi stimulus ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kan harga BBM ini sangat menyusahkan rakyat, terkhususnya di Provinsi Maluku yang saat ini mau dikatakan bahwa provinsi termiskin keempat di Indonesia. Tentunya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat Maluku baru keluar dari hantaman pandemi virus COVID-19 dan sementara berada dalam proses pemulihan. Menyikapi tuntutan GMKI, penjabat Wali Kota Ambon Bodwin Watimena mengakui kenaikan BBM berdampak naiknya harga bahan pokok, tarif transportasi, dan juga yang lain. Diakui kebijakan yang diambil pemerintah pusat sudah melalui pertimbangan yang matang dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah hingga level kabupaten. Tidak saja memutuskan menaikkan BBM, tetapi diberingi juga dengan pengucuran subsidi kepada masyarakat terdampak. Bahkan seluruh daerah diwajibkan melakukan refocusing anggaran dengan menyediakan alokasi 2% anggaran dari dana alokasi umum atau DAU transfer pemerintah pusat untuk disubsidi kepada masyarakat. Dampak dari kenaikan BBM ini, dia ada di semua aspek kehidupan. Hasil kajian GMKI hari ini luar biasa. Karena apa? Kajian komprehensif yang dibuat dan mengena ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Betul, BBM naik, bikin harga angkot naik, bikin inflasi naik, harga-harga barang kebutuhan pokok semua naik. Tapi yang tadi kita bilang, ini kebijakan yang sudah diambil dengan perhitungan yang matang terhadap kondisi bangsa ini. Dan karena itu pemerintah tidak saja menaikkan BBM, tetapi apa? Tetapi dibarengi dengan subsidi kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM. Usai melakukan aksi di depan Balai Kota, masa aksi bergerak menuju kantor Gubernur Maluku. Aksi di kantor Gubernur Maluku nyaris ricuh, lantaran masa unjuk rasa dan Satpol PP saling dorong. Akibatnya pintu gerbang kantor Gubernur roboh. Pantauan DMS Media Group, aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku ini, masa menuntut aspirasi mereka bisa diterima langsung oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. Namun masa yang sudah berorasi selama 1 jam kecewa karena tak kunjung ditemui Gubernur. Masa yang kecewa kemudian menggoyang dan mendorong pagar pintu kantor Gubernur Maluku hingga roboh.